Muibi, Ya. buat gue salah satu sosok setan yang ngeri tuh udah pasti pocong. Soalnya setiap gue ngebaca cerita tentang sosok pocong tuh langsung bisa kebayang aja gitu ngerinya. Sama kayak cerita yang bakal gue bawain ini. Ini cerita dari sebut aja Reza, mahasiswa baru di salah satu kampus swasta di daerah Catur Tunggal, Sleman, bagian utara Jogja. Dan normalnya mahasiswa baru tuh udah pasti banyak tugas kuliah sama tugas ospek kan. Nah, si Reza ini selalu ngerjain sama temen-temennya, bahkan sampai malam di sekitaran kampus, khususnya di gedung-gedung deket area parkiran belakang yang baru aja selesai dibangun tuh awal tahun kemarin. Buat gambaran aja, jadi si area parkirannya ini tuh letaknya agak menjorok di pojok kompleks kampus. Terus di sana tuh udah ada 2 pohon trembesi tua yang tinggi banget. Bentuknya tuh kayak bonsai gitu, tapi gede sama rindang. Sekilas sih emang gak ada yang aneh. Sampai akhirnya ada satu malam si Reza ini kebetulan parkir motor di parkiran belakang. Dan pas dia pulang malam-malam sekitar jam 11 malam, pas dia lagi jalan nyamperin motornya, ternyata di situ tuh tinggal dia sendirian. Pas si Reza lagi naik ke motornya, tiba-tiba banget langsung kecium bau aneh. Di situ dia tuh nyium bau melati kuat banget. Si Reza ini sampai ngelihat ke sekeliling dan dia tuh refleks ngeliatin ke arah pohon trembesi itu. Di situ Reza kayak ngelihat ada sesuatu yang ngegantung di salah satu cabang pohonnya itu. Warnanya putih terus goyang pelan-pelan. Di situ Reza nyoba buat positive thinking aja tuh, mikir kalau yang dia lihat barusan itu tuh bendera atau banner putih. Dia pelan-pelan langsung cabut dari situ, tapi masih di area parkiran belakang kampus nih. Katanya di situ angin tuh tiba-tiba kenceng banget, dan pas Reza ngelihat spion motornya, katanya nih di situ Reza tuh bisa ngelihat kalau kain putih tadi yang dia anggap bendera itu beneran ngibas-ngibas kenceng, terus kedorong lepas dari cabang pohon itu dan terbang beneran kayak kain. Tapi pas menyentuh tanah, tiba-tiba bentuknya tuh berdiri tegak. Jadi kayak emang jadi badan ngisi gitu di dalam kainnya. Dan itu tuh bentuknya beneran jadi pocong Muibi. Posturnya tinggi, tegak, terus bekas tanah basah tuh udah ngotorin semua sisi kafannya itu. Dan mukanya beneran udah kayak tengkorak lapuk gitu. Dan yang lebih seremnya lagi, katanya kelihatan banget dari spion kalau si pocong ini tuh kayak ngambil ancang-ancang buat lompat. Dan pas lompat, jarak lompatannya ini beneran jauh kayak semi terbang gitu. Anjir. Saking jauhnya, tiba-tiba tuh udah ada persis di belakang Reza. Bukan di belakang motornya ya, tapi beneran di atas jok motor belakang Reza. Si Reza nih cuma langsung ngebutin motornya aja buat pergi dari situ sambil terus-terusan baca doa karena dia takut banget tuh. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, bisa dibilang Reza ini tuh trauma lah buat bawa motor dan parkir di area belakang kampus. Makanya buat beberapa hari berikutnya, dia mutusin buat jalan kaki. Tapi ya ternyata di hari-hari berikutnya, setiap masuk malam dan di area parkiran itu, Reza ini malah makin sering nyium bau bunga melati. Dan gara-gara ini, si Reza ini sebenarnya udah gak mau lagi lah buat lama-lama di area parkiran belakang kampus. Sampai ada satu hari, motornya Reza ini dipinjem sama teman sejurusannya dia. Dia nggak tahu salah siapa lagi di situ. Pokoknya Reza ini udah bilang, pokoknya kalau ntar ngembaliin motornya langsung ke kosannya dia aja. Tapi temennya ini malah bilang ke Reza kalau dia ini buru-buru mau pergi. Jadi dia tuh mau janjian di area parkiran belakang kampusnya. Dan jamnya itu tuh setelah Isya. Di sini ada nyeselnya juga nih si Reza udah minjemin motor. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti motornya nggak ada yang ngejaga terus hilang. Akhirnya mau nggak mau di malam itu dia nyamperin lagi lah ke area parkiran belakang. Dan masih sama juga, parkiran itu tuh kalau udah malam sepi, nggak ada motor satupun di sana. Reza udah sampai di tempat itu dari jam 8 malam, tapi temennya ini tuh belum juga datang. Dia nyoba ngehubungin temennya, jawabannya cuma OTW, gitu-gitu aja terus. Di situ Reza mutusin buat nunggu sambil duduk di salah satu tangga gedung. Nah, tangganya ini tuh ngadep ke arah parkiran sendirian. Akhirnya sambil terus main HP, gak selang lama dari situ, tiba-tiba kedengeran lah suara. Duk, duk, duk. Bukan suara langkah kaki, ini tuh lebih mirip suara kayak sesuatu yang kebungkus sama kain, terus mantul-mantul di atas permukaan keras. Dan karena ini kedengeran terus menerus, akhirnya si Reza ini gak fokus, terus dia jadi takut.
Akhirnya dia ngambil headset buat dengerin lagu kenceng-kenceng, seenggaknya dia jadi gak ngedenger suara itulah. Tapi pas di jeda-jeda perpindahan lagu, kan ada space beberapa detik kosong tuh, gak ada suaranya. Tiba-tiba tuh kedengeran ada suara yang masuk ke kuping kanannya Reza, terus ngomong, "Tolong buka kain ini, tolong." Di situ Reza langsung buru-buru nyopot headsetnya, terus dia deg-degan banget dan sebadan-badannya langsung merinding tuh di situ. Dan barengan sama dia buka headset, tiba-tiba ada suara bruk kenceng banget kayak suara motor jatuh. Reza di situ langsung cabut dari tangga itu buat nyamperin sumber suaranya. Takutnya itu beneran suara motor dia kan yang jatuh. Tapi pas dia lihat lagi, masih nggak ada motor satupun tuh di area parkirannya. Di situ Reza langsung lari ngelilingin tempat itu sambil nyari motornya tuh. Pas dia lagi lari, akhirnya si Reza ini tuh jatuh ke depan kenceng banget, kayak kesandung sesuatu yang gede gitu. Dan pas Reza ngeliat ke arah depannya dia, ternyata udah ada badan gede tiduran gitu aja, full pakai kain putih dari atas sampai bawah. Tapi bentuknya tuh kayak nggak ketutup rapat gitu, kayak ada beberapa ikatan yang lepas. Dan ya sesuai tebakan dia, bener itu pocong yang kemarin itu. Terus sosok ini tuh tiba-tiba kayak berusaha berdiri gitu tinggi banget, masih ngebelakangin si Reza. Terus karena tadi katanya ada beberapa ikatan yang lepas, jadi kata Reza pas pocong ini berdiri tuh pelan-pelan kain kafan yang nutupin badan dia tuh juga lepas. Jadi di depan Reza detik itu juga tuh ada kayak sosok orang berdiri telanjang dada ngebelakangin dia, tapi badannya tuh udah kurus banget, sisa tulang doang. Udah gitu beberapa tulangnya tuh juga udah mulai lapuk terus nyampur tanah gitu. Meskipun udah gak dilapisin kain kafan sama sekali, tapi pelan-pelan sosok ini tuh tetap gerak, loncat-loncat ngejauh dari Reza. Suaranya tuh duk duk duk, mirip banget lah sama suara yang sebelumnya didengerin tadi. Terus di salah satu titik parkiran, persis di titik motor Reza parkir beberapa hari lalu, sosok ini tuh berhenti, balik badan, terus langsung senyum ke Reza. Terus di lompatan terakhirnya itu kayak kesedot aja tuh ke dalam bawah tanah. Pokoknya di situ Reza langsung lari ketakutan, pergi balik ke kosannya aja. Motornya juga disuruh langsung taruh di parkiran aja, terus kuncinya dititipin ke penjaga gedung. Nah besok pas udah masuk kampus biar si Reza aja lah yang ngambil. Bayangin aja tuh semerinding apa si Reza di situ. Dan singkat cerita, di beberapa hari kemudian pas akhirnya masuk kuliah lagi, Reza ngambil lah kunci motornya di penjaga kampus. Di situ Reza tuh sekalian nanya-nanya lah dan cerita ke si penjaga kampusnya ini. Dan ternyata Reza tuh baru tahu kenyataan dibalik apa yang selama ini dia lihat. Kata penjaga kampusnya ini, dulu si lahan parkiran kampus ini tuh aslinya makam keluarga, tapi udah lama gak kepake. Nah pas pihak kampusnya mau ngebeli tanah ini, gak ada satu orang pun yang ngaku punya makam ini. Jadi ya langsung digali, dicor, dan dijadiin buat parkiran. Jadi bisa dibilang beberapa mayat tuh gak dipindahin secara layak lah, atau jadinya sembarangan banget. Nah ini katanya yang jadi alasan terkuat kenapa arwah mereka gentayangan. Karena secara kebudayaan dipercaya kalau arwah yang gak dipindahin atau gak dilepasin secara semestinya, itu tuh bisa jadi semacam earthbound spirit atau gentayangan karena masih ngerasa memiliki daerah tersebut. Tapi katanya cuma orang-orang tertentu tuh yang diganggu, orang-orang yang sensitif, yang dirasa bisa jadi media buat nyampein pesan dari si arwah-arwah yang udah mati di sana. Dan berarti salah satunya ya si Reza ini. Tapi intinya titipan si Reza ini buat kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau nyium bau bunga melati tanpa sebab, coba lihat sekeliling. Kalau nggak ada apa-apa langsung pergi aja dari tempat itu. Terus kalau kalian dengar suara loncat-loncat dari arah belakang, jangan sekali-kali kalian noleh. Karena bisa jadi yang loncat itu emang jasad yang belum dikafanin dengan baik buat pergi. Gila, sebenarnya banyak banget sih ya ciri-ciri kedatangan setan gitu ya. Kayak tadi lo contohnya ada 2 ya kan. Bahkan gue pernah dengar ada kayak bau pandan tuh. Iya. Itu gendruwo atau ya pocong juga ya. Itu pocong emang serem banget sih anjir. Cuman kalau misalkan digangguin atau disampaikan pesan karena dia belum tenang atau dia ngerasa dia yang punya wilayah itu gitu ya, menurut gue jadi merepotkan sih. Karena gimana ya, maksudnya orang kan kesana nggak tahu
apa yang akan terjadi ya, dan niatnya juga nggak buruk gitu. Cuman kenapa sampai ditunjukin gara-gara dia sensitif itu sih yang menurut gue bikin sebel. Iya, dan bukan tanggung jawabnya dia juga kan. Bener. Nyampein.